Ngelenjeh lah ke mama. Banget nggak adaan rata. Muka rata. Halo teman-teman semuanya, untuk di video kali ini Bang Moyo yang akan kembali menceritakan sebuah pengalamannya. Kira-kira Bang Moyo tentang apa nih? Tidur dengan hantu. Oh, tidur dengan hantu. Oke, kalau gitu tidak lama lagi langsung saja kita saksikan cerita dari Bang Moyo. Jadi ceritanya begini ya. Ketika saya berumur 11 tahun, SD kalau nggak salah, SD kelas 6 atau kelas 5 lah. Nah, biasanya orang tua saya itu sering dinas luar, sering ditinggal-tinggal lah di rumah. Saya kan 3 bersaudara, jadi udah biasa tuh kalau saya ditinggal-tinggal sama orang tua. Terutama kedua orang tua saya kan emang bekerja. Ya kita rutinitas biasa lah. Kakak saya yang pertama tuh nyiapin makanan atau apalah kalau kedua orang tua saya tuh Sedang berangkat keluar kota. Nah, biasalah kita kumpul bertiga di rumah itu, nggak ada hal yang menakutkan sebenarnya, karena udah biasa ditinggal. Jadi nah kejadiannya pas suatu saat lagi sudah isya. Dan waktu SD mah kita kan namanya SD kan rutinitasnya padat banget ya, sering main bola atau apa. Jadi jam 8 tuh udah termasuk 5 watt. Oh, udah sangat ngantuk lah. Ya sangat ngantuk ya. Jadi kakak saya jadi saya tuh kamar tuh saya sama kakak saya yang kedua. Karena yang pertama cewek, yang kedua cowok, saya yang terakhir ketiga. Jadi saya ke kamarnya sama kakak saya tuh. Kalau kakak saya tuh terpisah kamarnya. Nah udahlah, kita masuk kamar masing-masing, udah tidur. Teteh saya yang itu juga udah tidur. Tinggal saya nih, saya gelisah aja. Sekitar jam 9 saya kan masih belum tidur tuh ya. Nggak tahu kenapa tuh malam itu saya nggak bisa tidur. Ya gitu aja di kasur, guling. Oh kakak saya udah kemana? Teteh saya juga udah ditutup kamarnya juga. Kalau saya nggak berani ngetuk kamar teteh saya karena takut dimarahin. Galak lah, bukan galak ya, cewek lah ya. Kalau cewek tuh duduk apa? Enggak itu. Nah, saya coba untuk keluar kamar. Saya coba nyalain TV lagi tuh. Saya coba nonton sendiri lah. Supaya ngantuk lah. Saya nyetel TV lah, udah biasa 10 menit saya nonton TV. Kakak saya teriak tuh yang cewek, kamu belum tidur. Nyalain TV lagi. Oh memang kakaknya Bang Moyo kayaknya dia tegas atau gimana? Nah itulah biasa kalau ke adik kakak mah gitu. Nah udah gitu saya kecilin aja tuh TV itu. Kecilin TV, saya tetap nyalain TV. Saya ketiduran di ruang tengah tuh. Sekitar jam 10 saya kebangun karena ya gitu deh, nggak bisa tidur ya, bangun lagi gitu. Oh ya mungkin Bang Moyo udah mencoba berbagai posisi juga gitu, cuman memang karena yang nggak tidur gimana ya. Tapi ngantuk gitu. Ya ngantuk, tapi ya gitu nggak bisa tidur gitu. Nah udahlah jam 10 lebih tuh, ya saya kira-kira itu jam 10 lebih tuh di pinggir saya ada yang nyerupain ibu saya. Tapi nyangkanya saya cuman itu ibu saya udah pulang. Jadi saya tambah jongjon aja, tambah apa ya, wah ibu saya udah pulang nih, tidur di pinggir saya gitu. Ya saya tak jadi nyenyak tidur. Tapi anehnya saya bangun lagi jam 12, saya bangun tuh.
posisi di ruang tengah, tapi ibu saya baliknya ke arah tembok, membelakangi. pakai baju putih, tapi ibu saya lihat itu ibu saya waktu itu. Ya saya nggak berani ngebangunin juga karena udah jam 12-an waktu itu. Saya nggak ke kamar juga karena ada ibu saya tidur di pinggir saya. Ya saya tidur lagi, tapi setengah tidur sama juga setengah tidur. tidur ayam Tidur ayam. Nggak tahu hari itu pokoknya saya nggak bisa tidur tuh. Udah aja saya tuh udah karena ada orang tua, ada mama, ada ibu ya. Jadi saya teh jong-jon aja tidur di situ. Nah, udah aja saya teh. Tapi saya sekedar melek gitu, ini kok ibu saya nggak balik-balik badan gitu. Tapi saya nggak curiga waktu itu. Jadi kita tuh dikasih kunci. Kalau kita bertiga dikasih kunci satu, ibu saya juga megang kunci duplikat. Jadi bisa masuk sendiri ke rumah, nggak harus ngedor pintu. Tuanya Bang Moyo pernah pulangnya tengah malam jam 1 jam 2? Oh, udah biasa. Udah biasa. Nah, jam 2 ada yang buka pintu, cekrek gitu. Posisinya saya masih dengan ibu saya itu di situ. Saya nggak ingat bahwa ibu saya sama bapak saya kan pergi keluar kotanya. Pikiran saya kok bapak saya kok baru pulang nggak bareng sama ibu saya waktu itu. Jadi di dalam setengah tidur itu saya berpikir, ini kenapa bapak saya pulang terakhir gitu. Tapi kan komunikasi jam segitu kamu anak umur kelas 6 kelas 5 SD kan nggak mungkin nanya kenapa kepisah atau apa. Buka pintu set. Nah, dari arah pintu, jadi jarak dari ruang tengah ke arah pintu depan tuh agak lumayan lah. Karena emang rumahnya kan rumah Belanda ya, rumah peninggalan zaman dulu, jadi agak luas. Bapak saya ngobrol sama ibu saya di luar ngobrol ya, ngobrol mungkin ya gitulah, apa gimana ya ngobrol. Nah, kok saya jadi berpikir juga waktu itu, bapak saya ngobrol sama siapa gitu, tapi suara ibu saya di luar tuh, di pas ruang tamu. Saya emang tidurnya posisinya membelakangi punggung ibu saya waktu itu tidurnya, jadi nggak sekilas gitulah ya, tapi tahu lah, kerasa ini bahwa ini ibu saya tidur di pinggir. Jadi saya berpikir waktu itu jam 2 ya, kok bapak saya balik sama ibu saya, saya tidur sama siapa waktu itu. Nah, saya nggak loncat nggak apa, saya tetap tertidur, maksudnya setengah tidur. Bapak saya nyampe lah ke ruang tengah, bilang gini, itu si Moyo om tidur di luar. Itu kakak-kakaknya kok nggak tanggung jawab gitu lah, biasa ngomel ya. Ibu saya juga bilang tuh yang dari luar, itu si Moyo ketiduran katanya gini. Saya langsung loncat tuh, padahal setengah tidur kan, kaget ya, Pak. Saya nggak nengok ke belakang, emang ruang tengahnya agak gede, jadi tau lah rumah Belanda kayak gimana sih. Jadi pas waktu itu saya berdiri, saya langsung loncat, bilang ke bapak saya, tapi saya lihat ibu saya udah barengan gitu. Bapak pulang sama siapa nih? Sih pulang lah. Ini sama mama udah tidur sama saya, kata saya dari. Bener maneh sih nama bahasa Sunda. Bener maneh dong, mama menjeng saya, babeh teh gitu. Ngalindur mana mah pada bisa tidur di ruang tengah sorangan, si teteh meren gitu. Kita tuh, saya tuh ya sieun lah ya, karena budak takut lah anak. Enggak, kata saya teh. Saya jadi rewel waktu itu. Bang Moyo yakin bahwa ibu itu tidur di situ? Tidur bareng sama saya. Tapi saya jadi rewel di situ tuh, pokoknya mah kekeh bahwa ibu saya tidur sama saya.
bapak saya kan meren capek juga sama pulang dari luar kota, saya rewel. Ya biasalah kalau anak cowok mah agak keras ya orang tua. Babe mana sih babe kolot nih sekarang balik yang ngalibur gitu. Bahasa Sunda mah gitu. Terus tong saya sambil nangis waktu itu. Sambil nangis lah. Udah saya teh yakin itu teh hidung saya teh sari didinya pengen diyahin lah. Pokoknya mah. Tapi dari saya juga nanya ke ibu saya yang datang sama bapak saya teh. Kalau ibu saya kan bahasanya bahasa Sundanya agak kasar ya, soalnya bukan orang asli orang Sunda. Manes nih, tong matak nasi tong loba ulin. Iya tang mau loba ulin terbelenggu gitu. Bahasa nanti. Translate-nya itu. Nah makanya jangan banyak main. Nah itulah jadi, akibatnya. Jadi gelisah, jadi tidurnya nggak ini katanya. Mandi hula tuh, mandi cukup kayak gitu. Mama majeng babeh usaha mana sok bikin rewas orang tua kunci pantau itu di belakang naon gitu. Udah habis itu nangis di situ, nangis aja rewel lah. Namanya anak seumur segitu ya rewel udah kekeh ciwit saya teh babeh teh dah terus sih kamar lah kamar tapi di situ saya nggak tidur ya, saya percaya bahwa itu saya ditemenin ibu saya tidur bareng. Ya udah aja, udah gitu teh udah aja. Ya biasa kegiatan pagi-pagi sekolah saya kekeh tuh tetap argumennya ke teteh saya juga saya cerita bahwa saya teh ada mama pulang nemenin saya tidur di ruang tengah. Nah si teteh yang namanya cewek ya, siang metak netong samanya marahin ya. Oh dimarahin juga sama tak nanti tasar di kamar sih kalah di ruang tengah deh tak kalancut teh yuk makanya nurut ke kakak juga sih. Udah aja itu teh saya teh udah sekolah biasa rutinitas biasa udah biasa nggak dipikirin lagi saya tuh udahlah dianggap angin lalu lah saya tuh gitu teh. Nah sewaktu-waktu kalau di sekolah SD dulu mah suka ada rapat guru ya. Jadi pulang sekolah teh cepet. Iya. Nah, saya pulang duluan karena emang yang megang kunci teh saya, karena saya sekolah paling dekat. Saya sekolah jam setengah 8, rapat jam 10, pulang jam 10-an ke rumah. Saya duluan di rumah tuh. Udah biasa ada orang tua mah udah kerja, ada di rumah. Kakak-kakak yang lain harus sekolah kuliah teh. Ya saya teh pulang ke rumah biasa nggak curiga apapun ya, buka pintu buka kunci buka. Namanya anak kecil mah dulu mah jarang makan inget tuh kalau kolot dulu mah udah disediain makan di meja makannya hoream dahar teh udah biasa ulin keluar. Tapi ini yang misterinya, yang horornya di sini. Saya masuk ke rumah, saya nyimpen tas tuh, inget tuh saya nyimpen tas di kamar saya tuh. Jadi kamar tuh ada 3, orang tua, teteh saya sama kakak saya. Kalau kakak sama saya tuh agak di belakang, agak dekat dapur. Saya nyimpen tas tuh ke kamar saya. Tapi kan namanya anak kecil suka tukang tengok ya kalau di rumah mah. Saya noong kamar mama, noong kamar orang tua. Mama saya lagi tidur, lagi ngegoler. Nggak curiga tuh saya. Lagi tidur ngegoler di kasurnya. Nah saya sapa tuh, "Mang, nggak kerja?" Tapi nggak disaut tuh. Tapi emang tidurnya tuh membelakangi teh gini. Namun kalau misalnya kebiasa kalau di kasur mah membelakangi tembok gitulah, menghadap tembok. Udah aja saya teh, mah. Dijawab kan nggak dijawab. Saya teh, iya apa? Ulin ada budak main aja keluar dah. Untuk iya naon tuh curiga naon keluar aja main dah. Itu kan buka seragam teh saya teh.
biasa budak SD Ya, mah. di malum. Sekitar sejaman saya teh main keluar, balik deui saya teh. Nah pas balik deui azan kalau nggak salah teh bukan jam 11 lah, jam 12-an lah. Pas azan Duhur. pulang lah saya teh udah lapar. Udah lapar. Makan saya teh bawa di meja makan. Saya masih ingat mama saya lagi tidur. Saya teh nengok kamaran. Nggak ada. Nggak tahu tak kemana. Pikiran saya mah nggak curiga. Kemana sih mama? Pikiran saya teh gitu aja bilangnya teh. Si mama kemana? Oh meren ke di dapur. Udah wes saya mah makan itu. Padahal saya ke dapur oke, tapi nggak ada di dapur. Makan biasa. Udah gitu. Udah aja saya teh makan ya. Duduklah di ruang tengah biasa. Kalau dulu jalan dulu mah belum ada gadget ya. Jadi ulang-ulang. Untuk punya kelereng dulu mah. Ngitung kelereng biasa. Mana yang dicowot teh. Bukan PR. Ulin. Nah, saya teh ke kamar saya. Ke kamar saya mau bawa sesuatu lah. Saya ambil tuh barang. Kalau dulu mah ada Jatos, masih ingat? Jatos. Ulin Jatos. Bisa dirangkai. Koleksi Jatos, saya ambil Jatos. Masih kealamin ya? Atau emang udah pada tua? Ya, mainan plastik itu yang bulat ya. Dari sikit ya, Jatos. Ambil itu. Nah, nggak tahu kenapa saya teh pengen ke kamar mama saya lagi. Pengen ke kamar mama saya lagi. Nah, udah gitu teh masuklah ke kamar mama. Karena emang posisinya kamar teh dulu mah ditutup jadi nggak ngegeblang tiga ayeuna lah. Pintu kamar teh disiplin dulu mah buka kan pantau teh ayah deh nggak goler ini saya teh tidur lagi ibu saya teh teriak di situ teh cik saya teh nggak kerja ada gitu tetep membelakangi aja tidur kayak apa kayak nggak denger kumaha. Tapi kelihatan gerak napas. Ya nggak tahu sih makanya saya teh nggak tahu juga. nggak mikir ke situ SD mah tuh. Ya masih SD ya. Teriak-teriak teh tetep nggak ini nggak apa nggak nyaut lah. Saya teh masuk aja ke kamarnya teh tidur di situ. Ya namanya SD-nya yang deket yang kolot namanya tidur di pinggir jasa ketiduran lah saya teh tiduran bareng sama ibu saya teh efek teh kan ibu orang tua pulang teh 3:30 4 lah udah saya lagi tidur orang tua pulang. Nah pas saya ngedenger tuh orang tua pulang, mama pulang, bapak pulang tuh karena kedengeran suara motornya khas motornya. Saya pulang saya tidak itu dalam hati dengan umur segitu punya pikiran gini banyak orang teh saha ini sareng orang gitu. Ini teh siapa yang tidur sama saya punya pikiran gitu saya teh malik pas malik teh tapi budaknya anak budak polos tangkep saya teh karena saya teh ditangkep saya budak letik umur segitu ditangkep saya gitu kan orang tua ini suka gitulah ngelenjeh lah ke mama banget dengan adaan rata mama posisi di luar juga baru pulang saya loncat saya nangis saya lari-lari ke depan ternyata bukan tiduran mama ada yang nyerupain mama gitu sampai teriak-teriak tuh saya tuh anak umur pas 5 gitu nangkep lah saya ke babe babe teh nggak nasihatkan matakna nggak doa apapun tuh masuk ke rumah bismillah apa ini teh kamu teh
mungkin main di mana ikut ke rumah atau apa, kata babe kayak gitu. Udah sekarang mah saya tuh kayak kesurupan lah, nangis keder gimana sih. Oh iya. Nangis keder gimana ya, karena saking saya nangkep ningali banget rata. Bukan mama deh, shock lah nangis keder. Sejak kejadian itu saya nggak pernah lagi berani nyetel TV malam-malam keluar sendiri atau apa, pasti ditemenin tuh sama berapa bulan tuh. Ya tapi ini mah bukan saya menyombongkan diri atau apa. Bapak saya tuh agak bisa Komunikasi. bukan komunikasi, bisa ngelihat lah. Kalau orang tua zaman dulu mah suka ada almunatenya. Jadi babe itu cerita sambil bercanda supaya saya nggak takut ya. Bilangin gini, kamu teh mainnya sih di dekat sekolah ya, tanggal gede kan, ya kamu teh nutupin lubang apa katanya, lubang kayak lubang orai, sama kamu teh diiseng ditutupin. Oh mungkin gara-gara itu. Bilang babe mah gitu, ditutupin lubang itu teh. Nah kesel itu teh penghuninya, ngikutin kamu sampai rumah. Makanya jangan iseng, jangan kencing sembarangan, bismillah dulu gitu. Kalau apapun dulu. Jadi ada lubang-lubang sekecil apapun, boh itu lubang dari binatang atau apa, jangan sekali-kali untuk menutup. Mungkin terganggu kata bapak. Di situ awal mulanya kamu diikutin. Nah sosoknya itu sebenarnya Kunti yang di pohon itu ceritanya. Gimana nih dari segi pelajaran ataupun hikmah-hikmah dari cerita yang dialami Bang Mojo? Silakan Kang Ape. Betul yang dikatakan oleh bapaknya Bang Mojo bahwa memang ketika misalkan di daerah yang banyak pepohonan atau di kebun kan suka ada banyak lubang-lubang gitu. Itu teh kalau di alam goib. Kalau di alam goib, jadi ada yang mengatakan bahwa walaupun itu tempat kecil atau lubang kecil, bisa jadi itu tempat tinggal makhluk-makhluk seperti itulah, makhluk gaib. Tapi kalau hikmahnya untuk kita, itu kan kita harus sayang kepada alamnya. Jadi kalau ada lubang-lubang itu berarti ada penghuninya, baik itu binatang serangga maupun binatang-binatang yang lain yang mereka juga punya tempat tinggal, nggak boleh kita isengin. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, teman-temannya, itulah cerita untuk episode kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Kita bertemu di episode selanjutnya. Tetap bersama saya Ahen. Tetap di channel Selepas Lembu.